Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu semangat, selalu bergembira, dan tentunya dalam perlindungan Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama jenis-jenis grafik di dalam program Microsoft Excel. Diharapkan setelah kalian melihat video pembelajaran ini, kalian mengetahui jenis-jenis grafik yang ada di dalam Microsoft Excel dan fungsinya. Grafik adalah kumpulan data dari beberapa tabel yang ditampilkan dalam bentuk gambar seperti garis, lingkaran, batang, dan lain-lain. Macam-macam grafik di dalam Microsoft Excel ada 15 macam. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah grafik kolom atau kolom chart. Grafik kolom digunakan untuk menunjukkan perubahan data dalam periode waktu tertentu atau menggambarkan perbandingan antara beberapa item. Jenis grafik itu sering juga disebut dengan diagram batang. Nah, ini adalah gambar atau contoh grafik kolom. Yang kedua adalah grafik garis atau line chart. Grafik garis dapat menunjukkan data secara terus-menerus atau berkelanjutan selama periode waktu tertentu. Grafik ini sangat ideal untuk menampilkan tren data pada interval atau rentang waktu yang sama. Nah, di sebelah kanan adalah contoh gambar dari grafik line. Yang ketiga adalah grafik lingkaran atau pie chart. Grafik lingkaran menunjukkan ukuran dari suatu item dalam suatu rangkaian data secara proporsional terhadap jumlah dari keseluruhan item. Biasa digunakan dalam menampilkan data persentase jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikannya dan lain sebagainya. Nah, ini gambar dari grafik lingkaran. Selanjutnya adalah grafik bar atau garis batang. Bar chart atau grafik baris mirip dengan grafik kolom. Dengan menggunakan jenis ini, kita dapat menyajikan data yang maknanya sama dengan grafik kolom, yaitu dengan menukar letak variabel dari sumbu X menjadi sumbu Y dan sebaliknya. Gambarnya seperti terlihat, jadi bentuknya roboh. Selanjutnya adalah grafik bidang atau area chart. Grafik bidang menekankan besarnya perubahan dari waktu ke waktu. Grafik ini dapat digunakan untuk menggambar grafik hubungan kecepatan dan waktu pada gerak lurus. Area yang terbentuk merupakan besar perpindahan. Ini contoh gambarnya ada di sebelah kanan untuk area chart. Selanjutnya adalah grafik penyebaran XY scatter chart. Grafik ini menunjukkan hubungan antara nilai-nilai variabel sumbu X dengan nilai-nilai variabel sumbu Y. Grafik ini dapat kita gunakan untuk menggambarkan grafik linier, misalnya grafik tegangan dengan kuat arus dan lain sebagainya. Ini contohnya. Selanjutnya adalah grafik stok atau stock chart. Banyak digunakan untuk menggambarkan fluktuasi harga stok, namun grafik ini juga dapat digunakan untuk data ilmiah. Contohnya kita dapat menggunakannya untuk menunjukkan fluktuasi suhu harian di suatu daerah. Nah, gambarnya atau contohnya ada di sebelah kanan. Selanjutnya adalah grafik permukaan atau surface chart. Grafik permukaan sangat berguna ketika kita ingin mencari kombinasi yang optimal dari dua rangkaian data, seperti dalam peta topografi. Warna dan pola menunjukkan daerah yang berbeda dalam kisaran nilai yang sama. Nah, ini contohnya. Ini bentuknya 3D surface. Selanjutnya adalah grafik radar atau radar chart. Grafik radar membandingkan nilai keseluruhan dari sejumlah rangkaian data. Ini contohnya ada di sebelah kanan, grafik radar. Selanjutnya adalah tree map chart.
Sebuah grafik tree map menampilkan hierarki terstruktur data. Data muncul sebagai persegi panjang yang berisi persegi panjang lainnya. Satu set persegi panjang disimpan dalam hierarki kolom atau ekspresi. Persegi panjang individu pada tingkat yang sama dalam kategori dalam kolom. Ini contoh gambarnya. Selanjutnya adalah sunburst chart. Grafik sunburst adalah pie chart yang menunjukkan data set relasional. Cincin dalam grafik berhubungan dengan cincin luar. Ini adalah grafik hierarki dengan cincin dalam di bagian atas hierarki. Bentuknya hampir seperti pie chart atau donat. Selanjutnya adalah histogram chart. Grafik histogram menampilkan data numerik di bin. Bin yang diwakili oleh bar. Grafik ini digunakan untuk data kontinu. Nah, ini contoh gambar grafik histogram. Selanjutnya adalah box and whisker chart. Grafik box and whisker adalah sebuah grafik kotak dan kumis yang menunjukkan distribusi data ke dalam kuartil, menyoroti min dan outlier. Kotak mungkin memiliki garis memanjang vertikal yang disebut kumis. Garis ini menunjukkan variabilitas luar, atas, dan kuartil yang lebih rendah, dan setiap titik di luar garis atau kumis dianggap outlier. Nah, ini contoh gambarnya. Selanjutnya adalah waterfall chart. Grafik ini sangat membantu bagi banyak skenario yang berbeda, dari visualisasi laporan keuangan untuk menavigasi data tentang populasi, kelahiran, dan kematian. Ini contoh gambarnya. Dan yang terakhir adalah grafik kombinasi atau combo chart. Grafik combo merupakan grafik kombinasi dari beberapa jenis grafik sekaligus. Misalnya mengkombinasi grafik kolom dengan grafik garis dan lain sebagainya. Ini contohnya ada di sebelah kanan. Demikian tadi anak-anak jenis-jenis grafik dalam program Microsoft Excel dan fungsinya. Pada pembelajaran berikutnya nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat grafik di dalam program Microsoft Excel. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat, selalu semangat. Tuhan memberkati. Terima kasih semuanya.